biarlah Engkau menyiapkan hati dan pikiran kami Tuhan di dalam duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah pembukaan firman-Mu pada minggu pagi hari ini Tuhan dapat mengubah kehidupan kami dan juga menjadi makanan kami untuk seminggu ke depan Tuhan. Ya Tuhan, sertai juga Bapak Gembala di dalam memberitakan pembukaan firman. Di dalam nama-Mu saja Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih buat doa-doa sekalian, perhatian saudara sekalian, baik secara pribadi maupun secara keluarga. Tuhan memperhatikan dan puji Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya akan melayani pekerjaan Tuhan ini pada saat-saat tertentu. Matius 8, kita baca ayat 23 sampai 27. Matius 8 ayat 23 sampai 27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ayat-ayat yang kita baca tadi itu dalam tabernakel terkena pada mezbah korban bakaran, berbicara percaya. Tuhan mengajak murid-muridnya mengikutinya. Dan Tuhan tahu sekalipun tiba-tiba tapi dikatakan sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, hingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Secara saya percaya Tuhan tidak begitu saja menaiki perahu itu, dan Tuhan tahu apa yang akan terjadi, yaitu angin ribut. Dan dia memang sengaja tidur untuk supaya murid-murid mengenal pribadi mereka sebagai orang-orang yang kata Tuhan, orang-orang yang kurang percaya. Pada ayat 27 dikatakan, dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Angin dan danau taat padanya. Itu firman Allah katakan karena dia memang menguasai juga lautan. Dia memang menguasai semua yang di dunia ini. Ayub 26 ayat 12. Ia telah meneduhkan laut dengan kuasanya dan meremukkan dengan kebijaksanaannya. Dikatakan Ayub 26 ayat 12, Ia telah meneduhkan laut dengan kuasanya dan meremukkan kesombongan dengan kebinasaannya.
dalam bahasa Indonesia dikatakan rahab, itu tidak benar. Yang benar adalah kesombongan. Ayub 38 kita baca ayat 6 sampai ayat 10. Ayat 38 ayat 6 sampai ayat 10. Atas apakah sendi-sendinya dilantak, dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama, dan semua anak Allah bersorak-sorai. Siapa telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya. Ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu, ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Tuhan sebagai penguasa lautan mengatakan, siapa telah membendung laut dengan pintu ketika membuat keluar dari dalam rahim, ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya, ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu, maka aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombang yang congkak akan dihentikan. Mazmur 37. Ayat 7 sampai ayat 9. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Dikatakan Mazmur 37 ayat 7 sampai 9, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Setiap orang akan berbuat jahat akan dilenyapkan, tapi orang-orang yang menantikan Tuhan akan mewarisi bumi. Pengalaman yang dialami oleh murid-murid adalah pengalaman di mana manusia itu tidak berdaya, tapi Tuhan yang memiliki kuasa atas laut. Kita baca Amsal 8. Ayat 29 dan 30. Ketika ia menentukan batas pada laut, supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya, dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Tuhan dikatakan memiliki kuasa
Kuasa Amsal 8 ayat 27 dikatakan, ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudera raya, ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudera raya meluap dengan deras, ketika ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titanya. Di sini kita bisa lihat Raja Sulaiman dalam Amsal menulis bahwa Tuhan itu dikatakan menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titanya. Murid-murid bertanya, siapakah orang ini sehingga laut pun dikatakan, orang apakah dia sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Mazmur 63 ayat yang ke-7. Mazmur 63 ayat yang ke-7. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Mazmur 86 ayat yang ke-9. Segala bangsa yang kau jadikan akan datang, sujud menyembah di hadapanmu, ya Tuhan, dan akan memuliakan namamu. Dikatakan oleh Raja Daud, ayat 9 dikatakan, segala bangsa yang kau jadikan akan datang di lembah hadapanmu dan akan memuliakan engkau. Sebab engkau luar biasa melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan tepat. Tunjukkanlah kepadaku jalan mulia Tuhan, supaya aku hidup menurut benar. Selamatkanlah aku untuk takut akan namamu. Kita lihat Mazmur 107. Mazmur 107 ayat ke-29. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Dibuatnya badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Tuhan menghadapi badai begitu besar, sampai murid-murid ketakutan, murid-murid menyangka, bahkan mengatakan, Tuhan, mengapa kamu dikatakan Tuhan, tolonglah kita binasa. Tapi Tuhan berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan laut itu. Maka heranlah orang-orang itu bertanya, orang-orang apakah dia sehingga angin dan danau pun taat padanya. Firman Allah mengatakan, semua taat kepadanya. Pada Matius 8 ayat 25, berapa sehingga angin dan danau kepadanya. Semua taat pada perintahnya. Laut dikatakan gelombang berhenti menurut perintah daripada Tuhan.
Badai mengamuk ya Tuhan, gelombang pun menderu. Kabut gelap menakutkan, kemana ku berteduh. Badai dan topan tenangkanlah, diamlah laut yang gemuruh dan menderu, dan iblis yang ganas berbagai setru tak dapat mengalahkan bahtera, sebab Tuhan alam ikut serta. Semuanya taatkan perintah-Mu. Diamlah, semuanya taatkan perintah-Mu. Diamkanlah. Bagi kita anak-anak Tuhan, satu perkara yang besar adalah kita turuti saja apa maunya Tuhan. Sebab semua taat pada perintahnya. Apapun itu, di sini sebagai contoh, laut yang gemuruh, angin yang badai, tapi semua taat kepada perintah Tuhan. Bagi kita satu perkara yang harus selalu kita perbuat, yaitu jangan melakukan apa yang menjadi kehendak kita, tapi kita menuruti saja apa yang firman Tuhan katakan. Dan Tuhan membela firman-Nya, semua taat pada perintahnya. Saudaraku, sebagai perkenalan dan sampai di sini saja, kita bangkit berdiri. Badai mengamuk ya Tuhan, gelombang pun menderu. Kita bangkit berdiri. Kabut gelap menakutkan, kemana ku berteduh. Badai dan topan tenangkanlah, diamlah laut yang gemuruh dan menderu, dan iblis yang ganas berbagai setru tak dapat mengalahkan bahtera, karena Tuhan Allah ikut serta. Semuanya taatkan perintah-Mu. Semuanya taatkan perintah-Mu. Semuanya taat akan perintah. Semuanya taat akan perintah-Mu. Semuanya taat akan dalam pergumulan selama akhir-akhir ini, Tuhan tetapkan satu perkara untuk disampaikan pada hari ini, yaitu semua taat pada perintah Tuhan. Sebab itu bagi kita tidak ada jalan lain, tidak berpikir jalan kita sendiri, keuangan sendiri, tapi kita
belajar menerima firman Tuhan dan taat pada firman Tuhan. Badai mengamuk ya Tuhan, gelombang kabut yang gelap menakutkan, kemana ku berteduh. Badai dan tobat tenangkan, badai dan tobat tenangkanlah. Diamlah laut yang gemuruh dan menderu, dan iblis yang ganas berbagai seru, semuanya sakit salah. Sebab Tuhan Allah ikut serta, semuanya taatkan perintah-Mu. Semuanya taat, semuanya taatkan perintah-Mu. Saya mengundang kalian sahabat yang berdiri sampai keluar. Badai mengamuk ya Tuhan, gelombang pun menderu. Kabut gelap menakutkan, kabut gelap menakutkan, kemana ku berteduh. Badai dan tobat tenangkanlah. Laut yang gemuruh, laut yang gemuruh, dan iblis yang ganas, berbagai seru, tak dapat merusakkan bahtera. Sebab Tuhan Allah ikut serta, semuanya taatkan perintah-Mu. Semuanya taatkan Bapa, terima kasih penyertaan bagi kami. Satu perkara Engkau ajarkan pada kami, semua apapun itu taat kepada perintah-Mu. Sebab itu kami dididik untuk belajar menurut apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi perintah-Mu demi keberhasilan kami. Terima kasih Tuhan, di hadapan kami ada perjamuan suci. Tuhan memberkati. Kami terima tubuh dan darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Badai mengamuk ya Tuhan, gelombang kabut yang gelap menakutkan, kemana ku berteduh. Badai dan tobat tenangkan. Nyata
Apapun yang kita alami, Tuhan tenangkan. Sadai dan topan mengamu ya Tuhan, selamat kabut yang gelap menaungi, kabut yang gelap menaungikan, kemana ku berteduh, wadai yang topan apapun badai yang kita alami, kita terima dengan diam, kita terima dengan menyerahkan kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah dikatakan semua perintah dituruti, semua perintah Tuhan dituruti oleh apapun termasuk oleh badai. Kita angkat tubuh Tuhan dalam tangan kanan kita. Kita dengarkan pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur dan atasnya dan ia mengucapkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan kamu. Kita makan tubuh Tuhan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat darah Tuhan dalam tangan kita. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan semangat. Menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini. Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum dalam pandangan percaya dalam nama Tuhan. Saya minta pada campuran dan semua berdoa. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, Engkau berkuasa atas angin ribut Tuhan yang dialami oleh murid-murid. Begitu juga kami Tuhan, di dalam badai kehidupan kami. Ketakutan Tuhan, tetapi kami tahu bahwasanya Engkau ada dekat kami Tuhan, menolong kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau turun ke dunia ini bukan cari orang yang benar, tetapi kami yang bersalah, kami yang berdosa ini ya Tuhan. Begitu besar kasih-Mu Tuhan terhadap kami. Tetapi kami tahu Tuhan, dengan firman-Mu yang ajaib, yang agung ini ya Tuhan,
Engkau mengajarkan kami Tuhan selalu taat kepada Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, badai yang menimpa, pencobaan-pencobaan yang menimpa kami ya Tuhan, tapi kami percaya Engkau berkuasa atas kehidupan kami, membawa kehidupan kami, melakukan apa yang kami kerjakan ini berkenan kepada Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau memakai hamba-Mu Bapak Gembala kami untuk membukakan firman-Mu Tuhan. Lebih heran lagi ya Tuhan, oleh karena itu Kau berikan kesehatan yang prima untuk dapat melayani Engkau Tuhan, memberitakan firman ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau juga membuat kehidupan kami lebih dekat kepada Engkau. Oleh karena tubuh dan darah-Mu Tuhan membuat kehidupan kami, iman kami Tuhan, lebih percaya kepada Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, menjauhkan kami dari segala yang tidak berkenan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tetapi biarlah berkat firman-Mu, berkat tubuh jasmani dan rohani kami ya Tuhan, Engkau penuhi Tuhan dengan kebutuhan-kebutuhan yang kami inginkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan santero kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami serta ucapan syukur. Haleluya. Amin. Amin.